Tes, tes. Halo, Bu. Nggak ada suaranya ya? Tes, tes. Nah, sekarang ada, Bu. Ya Allah, dari tadi saya ngerekam gak masuk berarti. Ya Allah, yang tugas besar. Ntar ya. Nah ya sudah, ntar saya jelasin lagi aja deh tugas besarnya. Nah yang ini izin saya highlight terkait multilingualis. Karena multilingualis ini salah satu prerequisite untuk bisa memodelkan graf dan graf terutama ya. Oke, jadi contohnya kenapa sih kita butuh butuh multilingualis? Nah, hal ini dikarenakan data-data yang ada di kehidupan kita sehari-hari tidak bisa hanya disimpan dalam linear list saja. Kita butuh multilingualis. Contohnya jika kita ingin menyimpan data pegawai dari PT ABC, itu simpel ya, kita pakai list linear aja. Tapi ketika ternyata PT ABC ini memiliki banyak cabang, dan ingin disimpan ke dalam sebuah list, otomatis kita harus menyimpan di cabang Bandung, siapa saja pegawainya, di cabang Jakarta, siapa saja pegawainya. Sehingga setiap data tersebut memiliki sub-sub data. Gitu ya. Nah, ini contoh lainnya, kita punya data pegawai, setiap pegawai punya anak. Nah, kita akan menggunakan yang namanya multi-link list. Jadi list yang berada di dalam elemen list lainnya. Ini contohnya. Maaf, Bu. Yep. Ini belum share screen ya? Ya Allah, oke, thank you. Sekarang udah, Saya mau nanya, ya, boleh, saya mau boleh, nanya juga, Bu. boleh, boleh. Multilingualis ini bisa diibaratkan ini ya, kayak multidimensional array ya? Betul sekali, ada array di dalam Oh, array, gitu ya. array. Mm-mm. Jadi ini contohnya Iya. ya, ada pegawai, di satu pegawai memiliki banyak anak, gitu. Sebentar, ini, ya kita lanjut ya. Sehingga karena kita sudah belajar single, double, circular, maka parentnya nih, list parentnya bisa berupa circular, double, ataupun single. Anaknya pun sama, jadi beda-beda jenisnya juga bisa. Kemudian ini contoh yang lain, kita menggunakan multi-link list. Jadi kita punya satu list linear untuk menyimpan data pegawai dan punya satu list linear yang menyimpan data anak, gitu ya. Mereka disimpan menjadi dua list yang berbeda. Kemudian pada data anak akan dikoneksikan. Jadi ada pointer untuk dikoneksikan ke orang tua. Jadi contohnya di sini X adalah anak dari A, U adalah anak dari C, Y adalah anak dari A, W anak dari C, Z anak dari C. Nah, menggunakan model seperti ini pun boleh. Gitu ya, tergantung kondisi. Nah, eh, hubungannya, loh, ini kok hilang ya? Hubungan yang bisa kita gambarkan dalam multilingualis itu ada dua. Pertama satu ke N. Kalau teman-teman sudah belajar database, pengantar database ya, pemodelan database, itu kondisi di mana satu elemen itu memiliki hubungan ke banyak data. Contoh, eh, kasus yang tadi ya, pegawai dan anak. Satu pegawai bisa punya banyak anak, tapi satu anak pasti cuma punya satu orang tua, gitu ya. Satu orang tua punya banyak anak, tapi si X ini pasti orang tuanya cuma satu. Itu contoh hubungan satu ke N. Sedangkan hubungan M ke N atau N ke M itu hubungannya banyak ke banyak. Contoh kasusnya apa? Dosen dan mahasiswa. Saya sebagai dosen mengajar banyak sekali kelas ya, dari PJJ, Prodi IF, Prodi IT. Tapi setiap kelas pun memiliki banyak dosen. Contohnya dosen strukdatnya saya, dosen agamanya siapa, dosen bahasa Indonesianya siapa. Maka hubungan itu kita sebut dengan banyak ke banyak atau NKM. Nah, ini gambaran.
multilingualisnya. Dan ini contoh saja teman-teman ya, yang saya akan jelaskan yang jenis seperti ini karena ini yang akan digunakan untuk graph. Sedangkan untuk tugas besar teman-teman itu lebih kompleks ya, karena tugas besar. Tapi pada dasarnya tugas besar kalian itu juga sama, ingin membuat atau menyimpan data yang memiliki hubungan ya, entah kayak tadi ya, antara dosen dengan kelas dan kelas dengan dosennya sendiri gitu. Nah, untuk multilingual sendiri pada dasarnya kalau teman-teman sudah menguasai single, double, circular itu sama saja pada prinsipnya. Contohnya ini teman-teman, kita punya list parent yang warna orange ya. Terdiri dari 3 buah elemen dan jenis listnya ini kelihatan ya, single linked list. Dikarenakan ini multilink list dan dikarenakan elemen parent akan memiliki anak langsung di elemennya, maka kotaknya ada 3. Yang pertama info, yang kedua kita sering menyebutnya first child atau next child juga boleh. Jadi pointer yang akan men-save elemen child dari elemen parent tersebut. Di setiap elemen parent akan ada. Nah, ini contoh B, dia nggak punya anak sehingga 0. Di list anak pun sama, prinsipnya sama kayak link list biasa. Jadi si X, Y ini, si U, W, dan Z ini merupakan list anak, elemennya elemen child kita sebutnya. Dia punya info child dan dia juga punya next child. Nah, dikarenakan kita menemukan 2 jenis elemen, pertama elemen parent, yang kedua adalah elemen child, maka otomatis nanti saat deklarasi kita mendeklarasikan 2 jenis elemen gitu ya. Kemudian kita juga lihat di sini ada 2 jenis pointer yang berbeda. Ada pointer to parent yang nge-save parent selanjutnya, ada pointer yang men-save elemen child. Berarti nanti deklarasi pointernya juga ada 2 jenis. Itu untuk gambaran umumnya. Nah, ini ya terlihat di sini saya mendefinisikan 2 buah alamat dan 2 buah elemen. Di mana di elemen pegawai saya memiliki 1 pointer, oh maaf ya ini, 1 pointer yang tadi ya, yang ke bawah. Nah, di sini kita sebutnya next anak boleh, ada yang nyebutnya first child juga boleh. Dan jenisnya adalah address anak. Nah, apa saja sih primitif yang harus disiapkan kalau ingin membangun sebuah multilingual list? Secara umum, teman-teman, kalau kita lihat di gambar, contohnya nih, saya mau nambah pegawai. Berarti simpel ya, kita tinggal add atau insert elemen parent. Nah, insert elemen parent ini sederhana sekali, sama kayak insert list biasa. Mau di last boleh, mau di first boleh, mau di setelah data tertentu juga boleh. Silakan sesuaikan dengan kasusnya. Nah, yang cukup berbeda adalah ketika kita ingin menginsertkan anak. Ya, kalau insert parent, hapus parent, show parent, find parent, itu semuanya sama saja dengan list di materi CO1. Nah, sedangkan chart itu yang agak berbeda ya. Kenapa? Karena ketika kita ingin menginsertkan chart, kita harus tahu dulu ini chartnya siapa gitu ya, parentnya yang mana. That's why ketika kita akan menginsertkan chart, kita perlu mendefinisikan parentnya yang mana. Contoh kasusnya, saya mau insert chart yang namanya O gitu ya, namanya O. Teman-teman izin dulu ya, azan.
Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ketika kita ingin menginsertkan anak atau elemen anak ya, maka kita harus tahu dulu pairnya yang mana. Contoh case-nya, ternyata misalkan si pegawai B punya anak nih sekarang, udah melahirkan gitu ya istrinya atau dianya udah melahirkan. Maka kita akan menambahkan elemen child pada parent B gitu ya. Prosesnya gimana? Secara logik kita akan cari dulu mana parent B menggunakan find parent. Ketika ketemu, maka di sini ada pointer nanti, ada pointer parent. Ini bisa annotate nah, nih. Jadi kita searching dulu, ketemulah parent di sini. Baru setelah itu kita lakukan proses insert child. Karena dia belum punya anak, maka langsung menambahkan child baru di sini. Kita create dulu elemen childnya. Create-nya juga biasa ya, create elemen child biasa. Kayak create elemen, bedanya ini elemen child. Setelah itu kita assign ke uh, next next anak dari elemen parent. Gimana kalau C yang nambah anak? Sama, kita searching dulu, cari parentnya, ketemu di sini, kemudian kita bikin elemen anak yang baru, misalkan nama anaknya adalah O, dan konsep insert anaknya ternyata ditaruh di paling akhir. Berarti kita lakukan insert last, tapi di elemen child. Insert lastnya gimana? Sama saja kayak insert last biasa. Berarti kita assign dulu sebuah pointer di sini, misalkan namanya pointer child. Sintaknya apa? Berarti CH diassign ke pointer yang sama dengan ini. Pointer ini namanya apa? Pointer ini namanya next anak dari PR. Gitu ya. Jadi eh, pertama, biasanya kan kalau kita insert last tuh kita assign pointer ke first. Nah, karena ini ada di list child, maka CH sama dengan next anak dari PR. Gitu. Selanjutnya sama ya, pakai loop aja. While next CH tidak sama dengan 0, kita mau cari elemen terakhir. Do CH sama dengan next CH. Ya, kita loop aja sampai elemen child terakhir. Berarti di sini berhenti CH-nya. Barulah kita lakukan koneksi. Next CH diassign ke, ini misalkan pointer C. Next CH diassign ke pointer C. Jadi pada dasarnya multilingual list ini tidak, hal barunya hanya sekedar ada pointer ini. Nah, ya pointer first atau next child yang menempel di elemen parent. Begitupun dengan delete, teman-teman delete a child seperti biasa pasti ditanya childnya siapa yang mau di delete, dan child yang mau di delete itu anak pertama, anak terakhir, atau anak setelah data tertentu. Pada prinsipnya sama saja. Kalau ini bentuk model multilingual listnya ya, tentu akan berbeda ketika modelnya yang kedua. Tinggal kita telusuri sesuai logik saja ya. Saya akan fokus ke sini karena ini untuk graf. Itu untuk di sini ada di slide, di penjelasan juga ada animasinya ya, teman-teman, di video juga ada, silakan dicek. Ada yang mau ditanyakan terkait materi multilingual list sebelum saya masuk ke graf, review graf? Multilingual list ini ada infonya nggak? Ada ini apa parameter info? Ada di sini. Ada ya? Ya, Tetap ada. ada ya? Tetap Oke. ada. Karena kita menyimpan data ya. Jadi kita punya multilingual list untuk menyimpan data soalnya. Jadi kalau nanti double nih, misalkan tugas besar kalian dapat, kalian nggak dapat model ini sih ya, tapi misalkan saja ya, doubling list elemen parent ya, berarti tinggal tambahkan di sini, berarti ini pref, yang ini next-nya, yang ini next child-nya. Kalau circular gimana ya? Udah berarti circular gini. Ini pasti ada data info. Nah, kalau ke child itu juga info karena dia eh, modelnya yang versi seperti ini. Sedangkan kalau tugas besar kalian itu bisa saja elemen child-nya atau elemen relasi itu tidak memiliki info, hanya berisi pointer-pointer. Itu sangat mungkin. Disesuaikan saja dengan plotting tipenya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Secara umum Sudah cuma ini cukup aja. ya. Oke, sip. Ya, sudah cukup. Oke, jadi nanti teman-teman saya akan lanjut bahas lebih jauh terkait multilink list jenis ini di graf ya, karena itu modelnya graf. Oke, ini tree, ini tree. Ini apa nih? Tree. Oh, grafnya mana ya? Bentar. Sebelumnya teman-teman, apakah sudah mengambil matdis sebelumnya? Matematika diskrit. Oh, Ya, sudah sudah ya. Berarti udah pernah dengar graf dong ya? graf ya. Ya. Oke, ini ngapusnya gimana ya? Oh, ini. Oke, baik, saya akan masuk ke tentang graf. Saya akan screening saja ya, karena ini harusnya ada di Matis. Apa sih graf gitu ya? Gampangnya graf adalah kumpulan node nih, bulatan-bulatan ini kita sebutnya node, kita bisa sebutnya vertex, yang memiliki hubungan atau bisa jadi juga tidak memiliki hubungan dengan node lainnya, di mana hubungan itu kita gambarkan dengan garis-garis ini. Ini namanya edge. Nah, graf ini akan kita gunakan untuk memodelkan eh, kumpulan data yang memiliki hubungan satu sama lain. Contohnya digunakan untuk sosial media. Contohnya ini Vertex adalah akun, maka akun A dia saling A memfollow B dan C misalkan ya. Atau kalau ini kurang cocok untuk sosmed, ini cocoknya mungkin untuk jalan ya dari kota A mau ke kota B itu bisa lewat H ketiga. Mau lewat H1 ke kota C dulu baru ke B juga bisa. Ya, ini contoh saja. Kemudian mungkin dari A ke C ada dua alternatif jalan ya. Mungkin satu lewat gang mana, yang satu lewat gang mana. Kemudian yang B juga punya jalan memutar ke dia sendiri gitu ya. Itu contoh saja. Dan graf ini akan kita modelkan untuk di coding ya, kita coding dengan representasi multilink list yang tadi saya jelaskan. Apakah harus dengan multilink list? Enggak, bisa dengan array, bisa dengan jenis list lainnya, tapi pada materi di kali ini kita cukup memodelkan dengan satu jenis multilink list saja. Ini namanya, kalau teman-teman lupa ya, ini namanya edge circular. Ya, edge yang keluar dan masuk ke node itu sendiri. Kemudian, itu penting karena nanti kita akan menghitung jumlah node, menghitung jumlah edge, mengecek apakah sebuah node itu berhubungan dengan node lain, apakah node B ini punya sirkular atau tidak, ada berapa banyak edge, dan seterusnya. Ini ya, di slide. Saya lanjutkan. Ini contoh lainnya saja ya. Kita next. Nah, kita sebut juga teman-teman dengan hubungan antar node itu bertetangga. Jadi V1 itu bertetangga dengan V2 dan V3 karena dia terkoneksi gitu ya. Ini contoh grafnya kebetulan terlalu indah, semua connect. Nah, ini contohnya. Node 1 itu bertetangga dengan 2 dan 3. Satu tidak bertetangga dengan 4 karena dia tidak punya edge langsung atau connection langsung. Nah, itu juga perlu teman-teman ketahui bagaimana menentukan tetangga dari sebuah node. Kita lanjutkan. Selain graf, ini kita sebut graf tidak berarah. Kenapa? Karena uh, dia nggak punya arah, nggak punya. Kalau ini contoh di kanan adalah graf berarah. Bedanya apa? Bedanya di sini A dan B itu saling terkoneksi. Artinya A berkoneksi dengan B, sebaliknya B juga berkoneksi dengan A. Karena nggak ada arah. Sedangkan kalau di graf berarah, arahnya itu menjadi penting. Contoh, misalkan, nah ini, T dia bertetangga dengan D atau terkoneksi dengan D, tapi D tidak terkoneksi dengan T, gitu ya. Sedangkan kalau A ini terkoneksi dengan B melalui edge yang ini, dan B pun terkoneksi ke A melalui edge yang bawah.
Nah, ini contoh graf yang berarah biasanya kita gunakan untuk merepresentasikan sosial media. Contohnya ya, A memfollow B, B memfollow back. D di-follow oleh T, dan D tidak memfollow balik T. Nah, kalau contoh di sini, maka S ini artis, D ini artis ya. Biasanya gitu ya, artis itu kan nggak nge-follow siapapun ya. Followsnya nol, followernya ribuan gitu ya. Ini contoh saja jika graf ini merepresentasikan sosial media berupa Instagram, Twitter, dan seterusnya. Nah, tentu akan berbeda nanti proses pembangunan model graf representasi multilinglisnya. Nah, di graf yang eh, selanjutnya ada yang namanya bobot, teman-teman. Ya, contohnya ini. Ya kayak tadi, oh dari kota 0 ke 1 itu ada jalan. Nah, kalau ini contohnya satu arah berarti ya. Jadi dari kota 0 ke kota 1 cuma bisa satu arah. Jadi kalau satu mau ke 0 dia harus lewat sini dulu tuh, kota 3 dulu. Dan ini nggak bisa juga ya kan 0. Ini contoh aja. Nah, ini bobotnya apa? Bobotnya itu biasanya bisa jarak, bisa biaya, bisa waktu, dan lain sebagainya tergantung kasus yang teman-teman sedang eh, proses. Itu namanya weighted graph. Kemudian selanjutnya kita juga harus mengenal apa yang namanya derajat. Derajat itu adalah jumlah tetangga, simpelnya gitu ya. Contohnya yang D1 itu 3. Nih, ini 3. Kenapa? Karena ada 3 tuh, ada 3 H. Yang 3 ini derajatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang masuk ke dia, 7. Ya. Jadi ini sirkular tapi keluar dihitung, masuk lagi dihitung. Itu yang namanya derajat. Kalau di derajat, kalau yang berarah, yang dihitung adalah derajat in dan derajat out. Contohnya A, dia memiliki derajat out dulu ya. Out itu berarti yang keluar. Jadi dia yang bertetangga dengan siapa? Berarti ini ada 1, ada 2, ada 3. Artinya not A punya derajat outnya 3 dan punya derajat innya 1. Karena yang in ke dia, ya, yang menuju ke dia cuma 1. Kalau ada yang mau tanya langsung ini aja. Tapi teman-teman ini teori matematis ya, jadi cuma skimming doang. Sayangnya nggak akan banyak latihan ke arah sana. Oke, ini contohnya. Kemudian eh, ini saya skip aja ya karena kita nggak akan ekspor. Ini juga nggak akan kita ekspor. Ini matematis banget. Ini juga tidak kita ekspor. Nah, udah ya. Itu untuk teori graf. Jadi di slide pertama ini kita cuma sekedar membahas mereminder kembali teori-teori graf. Seperti itu. Nah, ini close dulu. Oke, sip. Kemudian selanjutnya, karena kita sudah mengetahui teori graf, kita mulai masuk bagaimana sih mengcoding ya, memodelkan graf untuk di struktur data terutama ya. Saya share screen dulu. Oke, nah sebenarnya teman-teman, apa sih bagaimana sih kita memodelkan graf? Kalau gambar kan itu untuk human ya, untuk manusia. Sedangkan untuk bahasa pemuka untuk komputer dia harus berbentuk data biner ya, intinya data. Salah satunya adalah menggunakan matriks array 2 dimensi ya. Kalau teman-teman masih ingat dulu di matris. Ini contoh aja ya. Saya tidak akan bahas lebih jauh karena kita nggak akan menggunakan array. Kita menggunakan representasi yang lain. Nah, ini saya skip, saya skip, saya skip. Nah, ini contoh model lainnya, teman-teman. Model lainnya ini dia menggunakan 2 jenis struktur data. Pertama ada array,
di mana array ini merepresentasikan node-node-nya. Karena di graf ini ada 5 node, berarti indeks pertama itu untuk menyimpan node A, indeks kedua untuk menyimpan node B, indeks ketiga untuk C, 4D, dan E, node kelima. Kemudian, setiap indeks, data di indeks array tersebut akan menyimpan pointer yang menunjuk ke elemen child yang merupakan tetangga dari si node tersebut. Contohnya, A bertetangga ya, kalau kalau di berarah tuh yang keluar aja yang dianggap bertetangga. Berarti dia punya tetangga C dan punya tetangga D. Makanya di sini ada C dan next-nya ada D. Dan tengah-tengah ini adalah weight-nya, ya kan ini weighted gitu ya. Saya nggak akan jauh juga membahas ini karena yang kita akan eksplor bukan yang array of linked list. Kemudian selanjutnya, ini saya skip dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke multi-linked list ya. Multi-linked list sebenarnya ini gambarnya sama ya dengan multi-linked list tadi, cuma ini teh tiduran. Jadi kita akan memiliki sebuah list parent, ini nih list parentnya. Jadi node-node itu akan dimodelkan menjadi elemen parent. Elemen parent A, next parentnya B, next parentnya C, next parentnya D, dan next parentnya E. Kemudian untuk tetangganya direpresentasikan dengan pointer next child-nya. Ya, di sini ada C, ada D, untuk B ada A dan seterusnya. Kalau di contoh tadi yang di multi-linked list kan gambarnya ke kanan ya, kayak gini. Nah, terus anaknya yang ke bawah. Nah, ini sama aja sebenarnya. Cuma gambarnya aja dibikin horizontal. Ingin tanya aku. Boleh? Berarti itu C itu bertetangga dengan B gitu, Bu. Oh, C, iya betul. Ini contohnya. Maksudnya dari arah apa? Arah dari B ke C nggak ada kan? Karena berarah, definisi bertetangga itu hanya keluar. C Oh, bertetangga dengan B, tapi B tidak bertetangga dengan C. Makanya di B anaknya nggak ada kan tuh, C nggak ada. Anaknya cuma A. oh, Gitu. Itu kalau berarah. berarti hubungan B dengan C nggak ada. B ke C nggak ada, C ke B ada. Karena berarah ya. Jadi Oh, makanya kosong itu, Bu ya. betul. Makanya not B, ini not B, anaknya cuma atau tetangganya cuma A ya. Hmm. Karena emang cuma ke A doang dia keluar. Oh, Gitu. iya, iya. Ya, kebayang, Bu. Oke, Terima itu kasih, kalau Bu. berarah ya. Nah, kalau nggak berarah gimana, Bu? Kalau nggak berarah, ya berarti B harus punya elemen tetangga C, gitu ya. Karena kalau nggak berarah, misalkan garis biasa, berarti ya B terkonek dengan C, C juga terkonek dengan B. Sehingga di B akan ada elemen child C, dan di C ada elemen child B. Itu kalau dia tidak berarah. Kedua node memiliki anak. Oke, kita lanjut. Nah, ini gimana deklarasinya? Sama kayak multi-linked list. Makanya teman-teman kalau menguasai multi-linked list, grafnya insya Allah aman. Ya, kita sebut node-node parent ini sebagai elemen terserah ya, mau node, mau vertex. Kalau di sini disebutnya vertex nih ya. Jadi seperti biasa kita bikin dulu type vertex, kotak-kotak yang ini nih yang merah, terdiri dari 3, yaitu ID, char, kemudian kita punya next ke node selanjutnya atau ke vertex selanjutnya, maka ADR vertex. Apa itu ADR vertex? ADR vertex adalah pointer to kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini namanya vertex. Kemudian panah yang di kotak ketiga adalah pointer yang men-save elemen anak. Nah, ini elemen anak. Apa namanya? Di sini disebutnya first edge. Boleh.
Tipenya apa? ADR-Edge. Kenapa ADR-Edge? Karena pointernya berbeda. Yang tadi ADR vertex menyimpan elemen parent atau elemen vertex, sedangkan yang ini menyimpan elemen child. Makanya di sini kita buat type ADR-Edge adalah pointer to edge. Edge itu apa? Ini elemen-elemen yang anaknya, yang di kanan. Type edge terdiri dari ID vertex. Nah ini ID vertex. Weight-nya berapa? Ini weight-nya. Dan next ke edge selanjutnya, yang ini. Terkait data di dalam sini tuh suka-suka teman-teman ya, suka-suka kasusnya aja. Ini kebetulan weighted-nya berupa angka. Kebetulan infonya juga di sini berupa ID doang, huruf gitu ya. Bisa aja ini data mahasiswa, bisa ini data pegawai gitu ya. Nah, terus di sini data anaknya atau data mata kuliah, satu mahasiswa punya banyak mata kuliah dan seterusnya. Nah, sekarang mungkin saya saya lebih enak pakai contoh. Nah, sini aja ya. Saya ingin sekarang kita mulai memproses primitif-primitifnya. Saya reviewkan ya. Pertama, otomatis graf itu kosong. Ya, graf itu identik dengan first atau start. Ya, biasanya sih start ya. Di sini karena A berarti ini startnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin membangun graf dari awal? Nah, kalau dari awal, di sini nggak ada contohnya sih. Udah terima kasih aja. Udah di sini aja ya. Nih, bayangkan teman-teman, pertama kalian punya graf yang namanya G, dan itu kosong. Berarti pointer startnya kosong. Oh iya, di sebelumnya di deklarasi di sini nih. Nah, ini ada kurang satu ya. Harusnya ada type graph. Sama kayak list, type list isinya first. Kalau ini type graph isinya start atau first boleh. Nah, kita mulai sekarang bagaimana membuat graf dari kosong. Pertama, pasti startnya 0, kemudian kita panggil create graph. Udah kebayang belum kira-kira isi create graph apa? Hubungkan dengan materi-materi sebelumnya. Prosedur create graph. Apa yang dilakukan? Prosedur create list. Apa yang dilakukan? Hanya menulkan saja ya. Nah, ini contohnya. Prosedur create graph. Pertama kali membuat graf yang akan diisi data, otomatis kita create dulu grafnya. Ya, seperti biasa, create graph ini sebenarnya cuma menulkan pointer pertama di sebuah graf. Pointer pertamanya adalah start, maka start G sama dengan dah selesai. Ini adalah prosedur create graph. Dengan membuat ini, maka kita akan menghasilkan graf yang startnya 0. Ini pertama. Kedua, namanya juga graf. Kalau digambar, berarti sekarang saya mau memunculkan sebuah node A. Ini node ya, teman-teman. Ini node A. Dia belum masuk ke graf. Atau saya gambar di sini deh. Nah, ini node A. Bagaimana membuat satu data baru berupa node? Berarti namanya create node. Create node ini kalau di materi CO1 sama kayak create element. Tapi ingat, ini ada dua jenis elemen. Pertama, kita gambarkan dulu. Kalau di representasi multilink listnya, kalau ini kan, kalau yang A ini versi gambar graf teori ya, kayak gini. Nah, kalau di multilink list gimana? Sebenarnya kita sedang membuat elemen parent atau node aja ya, saya kasih N, yang berisi info A. Next, node-nya belum ada, first child-nya juga belum ada, first edge-nya belum ada.
Nah, untuk menghasilkan ini, kita buatlah prosedur create node atau create element parent kalau di multilink list. Biasanya function ya, biar enak. Function create node. Pasti yang kita butuh adalah infonya ya, info dari si node. Misalkan info type aja, info type node. Nanti kita definisikan info type node itu apa. Mau langsung char juga boleh, boleh. Kemudian return value-nya adalah elemen node yang disimpan oleh pointer. Berarti ADR vertex. Oh ya, kita samakan aja lah dengan slide ya. Slide nyebutnya vertex bulatan. Berarti ini saya kasih vertex. Jadi pertama kita create vertex atau bulatan. Seperti biasa, apa sih isi dari create vertex ya? Membuat ini nih. Kita mulai dengan punya pointer namanya n. Oh, v aja ya. Karena kita samakan dengan slide ini tuh vertex nyebutnya, berarti v aja. Oh, tidak bisa diedit. Oh, bisa. Bisa. Jadi v adalah sebuah pointer yang bertipe ADR vertex. Kemudian seperti biasa v sama dengan new vertex. Nah, elemen ini kita sebutnya vertex pas deklarasi. Kemudian info dari v kita assign dengan info. Kemudian next dari v kita assign dengan null. Dan first edge-nya si v atau kotak ketiga kita assign juga dengan null. Lalu kita return v. Selesai teman-teman. Proses membuat bulatan A ini kalau di gambar teori, sedangkan kalau di gambar multilink list membuat elemen vertex. Apakah vertex ini sudah terhubung ke graf G? Belum. Ya, belum. Jika ada yang mau tanya langsung aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya si A ini akan kita Bu, mau assign. tanya, Bu. Boleh, boleh. Kalau untuk yang graf berarah sama tidak berarah, sama Bu, create vertex-nya, Bu. Sama. Sama aja. Nah, kan bedanya antara berarah dengan tidak berarah itu hanya di sini. Nah, contoh nih. Kalau ini berarah, C yang punya hubungan dengan B. Itu ya. Pada C, dia punya tetangga B. Tapi pada B, tidak ada C. Tapi ketika tidak berarah, apa pembedanya? Pembedanya adalah di B itu pasti ada elemen yang infonya C, dan di C pasti ada elemen yang infonya B. Jadi bedanya hanya ketika kita membuat sebuah edge dari dua buah node, kalau di berarah kita cuma fokus ke satu saja, jadi yang kita berikan koneksi hanya C ke B, ya udah berarti B-nya muncul hanya di C. Di B tidak muncul C. Sedangkan kalau berarah, maka baik di B maupun di C harus punya anak. B punya anak C, C punya anak B. Gitu. Kebayang? Oh, kebayang. Gitu. Jadi secara representasi sama saja. Hanya prosesnya aja yang berbeda. Oke, itu untuk create vertex. Kemudian, ada lagi nggak yang mau nanya? Sebelum dilanjut. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Setelah kita punya node, maka kita ingin assign kan ke grafnya. Sebenarnya prosesnya itu hanya melakukan assignment aja gini. Dari tadi startnya 0 menjadi ke V. Kalau yang masih ingat ini namanya proses apa? Insert vertex. Insert biasa ya, insert last biasanya.
Jadi saya tuliskan di sini prosedur insert class vertex. Biasanya kita nyebutnya insert vertex aja ya. Cuma kita asumsikan saja bahwa insert vertex aja deh, biar kalian nggak bingung. Insert vertex itu nature-nya ditaruh di akhir. Berarti in out G. Kemudian dia juga butuh V vertex-nya. Iya. Seperti ini. Saya tuliskan di sini proses sama proses sama saja dengan insert last. Itu ya, insert last. Oke, kemudian, wah ini si grafnya baru punya satu node A. Kemudian kita mau bikin node baru nih, misalkan namanya B. Berarti apa yang kita lakukan kalau mau bikin B, teman-teman? Manggil siapa? Manggil function prosedur apa kalau ingin bikin node atau vertex B? Create vertex. Good, ya udah berarti tinggal panggil create vertex dengan infonya mungkin isinya char B. Setelah kita panggil create vertex, apa sih yang terjadi di multilinked list-nya? Nah, sama, ada elemen vertex yang isinya B, ininya null, yang di-assign oleh pointer V. Kemudian, walaupun dia belum terkoneksi, tapi dia udah bagian dari graf, karena grafnya udah hidup ya. Jadi kita langsung insert last. Nah, gitu. Ya, jadi insert vertex itu adalah melakukan insert last. Jadi kalau nanti muncul lagi nih, node C, yaudah tinggal create vertex, isinya C, pointernya V, lalu lakukan proses insert last ini. Insert node atau insert vertex dengan konsep last. Ini adalah proses yang terlibat pada proses membuat node baru atau vertex baru, yaitu memanggil create vertex dan melakukan insert vertex atau insert last. Itu tahap pertama. Tahap kedua, otomatis karena punya beberapa node harus kita koneksikan. Kita sebut itu dengan connecting. Sebentar. Saya mau ganti ini. Mau ganti, saya ganti ke sini aja ya. Nah, ya, biar enak coret-coret. Oke, kita ulangi ya. Tadi kita sudah punya graf G, start, sudah ada dua buah node, anggap aja ya. A dan B. Gambar multilinked list-nya gimana? Gambar multilinked list-nya kita punya dua buah elemen vertex, start, di sini ada A, next-nya ke B, namun child-nya belum ada. Lalu kita koneksikan. Oh, misalkan kita pakai yang berarah aja dulu ya. Berarah. Jadi, connecting node A to B. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat elemen child yang berisi info B.
Karena A yang menuju ke B, berarti nanti A ini punya elemen child yang berisi info B. Misalkan ini ada weightednya ya, 5. Misalkan. 5, nextnya 0. Nah, bagaimana proses menghasilkan ini? Nah, ini sebenarnya cuma insert child pada parent A gitu doang. Ya. Gimana kalau muncul C nih? Ada C. Udah, berarti nextnya B aktif, ada C. Ini vertex ya. Gimana nih kalau ternyata si B connect ke C? Nah, kalau B connect ke C, berarti B akan memiliki anak yang isinya adalah C. Misalkan weightednya ini 2. Weightnya 2 dan nextnya 0. Oh, ternyata A juga punya tetangga C. Ya udah, berarti di A kita akan insertkan elemen child yang namanya C. Misalkan weightednya 1. Weightnya 1, ini 0, dan di insert last child kan. Sampai sini kebayang teman-teman logik prosesnya ketika ingin mengkoneksikan dua buah node pada graf berarah. Kita latihan ya. Kalau saya bikin node baru secara gambar apa yang terjadi? Create vertex Oke, create vertex yang isinya D D. Next vertexnya 0. First 0. edge 0. Terus Di connect. oke, diinsertkan. Insert last. Ya. Kemudian, nah itu ya, kalau buat buletan saja itu ada 2 proses, membuat kotaknya dan menginsertkan dia ke dalam list parent. Kemudian, saya konekin C ke D. Apa yang terjadi? C ke D itu connect Create apa dulu? create edge Create element edge yang isinya vertex D. Oke, ID vertex D, misalkan di sini 8, weightednya 8. Ini nggak wajib ya weighted teman-teman, karena udah terlanjur bikin kotaknya 3 aja. Terus nextnya 0, setelah itu Connect nah, connect kemana? dari C dari yang itu ya Dari C vertex kan? C Nah, ya. begini. Terus, ternyata A juga connect ke D. Nah, apa yang Anda lakukan? Create element edge Create element edge, ya, isinya isinya info dari vertex A. A. A connect ke D, berarti A melahirkan anak D. Oh ya, info dari vertex D. D yang ini 0, lalu dilakukan insert last child. Sampai sini oke, aman? Ya, aman. Oke. Weighted-nya misalkan ini berapa? 3 gitu ya. Ini 3. Ini contoh ketika kita melakukan proses connecting. Nah, sekarang saya mau tanya, berarti apa saja sih prosedur function yang terlibat dalam connecting? Prosedur connecting jika yang diketahui adalah in, out, graph, kemudian ini cuma ini aja ya, ID vertex, ID v awal, A asal, ID v tujuan. Maksudnya apa? Ya kayak tadi, kalau C dikonekin ke D, berarti ID vertex asalnya C, ID vertex tujuannya adalah D. Misalkan ini char. Nah, bayangkan yang diketahui itu hanya saya punya graf namanya G, kemudian
Tolong dong konekin antara nama IDV asal, misalkan C, konekin ke D. Atau kalau kasus yang ini biar ini B ke D, misalkan. Kan ini belum ada nih koneksinya. Jadi isi IDV asal adalah char huruf B, IDV tujuan adalah char huruf D. Apa sih tahapannya berarti? Eh, tahapannya itu pertama kita search dulu Good. address yang ke V asal Oke, berarti kita menggunakan kita Y. asumsikan saja find-nya itu udah ada ya. Jadi kalau di graf itu bukan lagi mainan algoritma find parent gitu karena itu udah dianggap tamat. Bukan tidak akan keluar di ujian, tapi itu sudah dianggap amat sangat sudah lancar gitu ya. Kita ganti dulu deh, kok saya mata saya sakit begini. Nah, jadi proses pertama adalah kita apa dulu? Find Address dari ID vertex asal dan ID vertex tujuan. Oke, sebentar ya, sini agak oh, pantasan saya pakai annotation. Padahal niatnya nggak mau pakai annotation. Ini gimana delete-nya ya? Oh, udah. Kita pakai ini aja. Nah, prosedur connecting in out G graph in IDV asal IDV tujuan. Nah, oke, pertama kita secara gambar kita ingin konekin B ke D. Berarti yang pertama kita lakukan adalah create dulu ya. Diasumsikan notnya ada ya. Nggak mungkin nggak ada misalkan. Oh, ini tuh yang V tujuannya itu belum ada ya, Bu? Ada, V tujuannya ada. Tapi kan mungkin aja nih ya, namanya Oh juga iya. manusia ya. Tolong deh konekin antara A dengan Z. Bingung. Z note-nya aja nggak ada gitu. Oh iya, Berarti kan create. harusnya searching dulu, betul. Jawaban Mas tuh betul. Cuma di sini kita asumsikan saja bahwa note-nya pasti ada. Karena kan aplikasi saat ini kita connecting itu touch screen base ya. Pasti dia mentouch si akunnya, memilih pakai mouse gitu. Pasti akun itu ada. Jadi ketika kita mau follow seseorang, otomatis akun itu ada kan, kita klik gitu. Jadi nggak mungkin nggak ada gitu. Kita asumsikan seperti itu. Sehingga tahapan pertama yang kita lakukan adalah apa? Create element edge. Oke, create element edge. Create element edge itu bentuknya function. Berarti kita simpan ke pointer. Kita sebutnya E aja. E, jadi kamus data E adalah ADR edge. Di algoritma, E akan mendapatkan hasil dari create edge. Create edge itu apa ya? Sama aja kayak create vertex, hanya bedanya ya kotaknya berbeda gitu ya. Nah, kita asumsikan create edge-nya sudah tersedia. Create edge berarti karena yang kita akan create adalah ID tujuan. ID tujuan, yaitu D, gitu ya. Aduh, saya ini ketukar-tukar wae. Bentar ya. Nah, nanti kita akan berikan infonya dulu yang akan di-create, berarti ID V tujuan. Kemudian, karena ada bobot ya, connecting itu kita tambahkan di sini bobot. Bobot integer. Ini kebetulan sekali kasus kita ada bobot ya. Jadi kalau nggak ada bobot ya nggak perlu bobot. Bobot. Dengan memanggil create age dengan info IDV tujuan dalam hal ini kasusnya adalah mau mengkonekkan antara B dengan D, maka IDV tujuan ini adalah D. Misalkan bobotnya adalah 4. Berarti ini 4. Sehingga E nanti akan menghasilkan sebuah edge
elemen H, di bawah aja ya. Elemen H yang isinya adalah D, bobotnya 4, ini 0, dipegang oleh pointer E. Itu yang dihasilkan dengan memanggil baris ini. Dihasilkan sebuah elemen H, berisi IDV tujuannya itu D, dan bobotnya. Nah, apakah sudah terkoneksi? Belum. Ya, belum masuk. Selanjutnya apa? Get ini last edge. Last edge-nya siapa? Last edge-nya ini ID asal. Emang udah tahu ID asal di mana pointernya? Oh ya, Nah, berarti ini find dulu. oke. Karena kita akan memasukkan si H ini menjadi anaknya B atau ID V asal, maka kita harus cari dulu B itu di mana ya. Jadi biasa pakai proses find vertex. Jadi nanti kalau ketemu berhenti di sini. Kita sebut namanya PR. Nah, pointernya. Berarti PR adalah ADR vertex. Kemudian PR kita assign. Nah, ini juga asumsi sudah ada. Find vertex pada graf G dengan ID-nya yang kita cari adalah IDV asal. Asumsikan pasti ketemu juga, berarti setelah ketemu PR, kita tinggal lakukan insert last. Gitu ya. Insert last. Tadi udah belajar insert last chart, berarti asumsinya prosedur itu pun sudah ada. Prosedur insert last. Yalah, kita sebut aja nggak usah insert last, langsung aja insert H. Ada graf G, dan dia pasti bertanya parentnya yang mana, kita udah punya pada pointer parent pair, dan mana pointer H yang akan diinsert, ada di pointer E. Selesai dengan begini, terkonek lah. Gitu. Ada yang tanyakan? Jadi connecting teh cuma 3 baris, teman-teman. Karena asumsinya create edge sudah ada, find vertex sudah ada. Bu, izin tanya Bu. Boleh? Ini kalau kita connectingnya tidak berarah, sama juga Bu, kayak gini. Nah, kalau tidak berarah, berarti ketika kita ingin konekkan antara B dengan D, berarti kan di B ada H dengan info D, dan di D ada siapa? Harus ada siapa? Ada B. Harus ada B. Berarti elemennya ada berapa yang harus kita create? 2. 2. Berarti teman-teman tinggal mengcopy paste aja. Jadi yang ini misalkan H1, yang ini parent, jangan 1 ya. Udahlah apa? H1, parent 1, berarti ini parent 1, H1. Ya, tinggal copy paste. Ini H2, PR2, bedanya yang ini bukan V tujuan yang kita create, tapi V asal. Kemudian nggak ada bobot bisa sih. Kemudian kita find vertex, tapi bukan asal, tapi yang tujuan. Yang kita cari adalah di mana sih D, baru kita insertkan. Ininya juga 2, gitu. Ini bedanya. Kalau dia graf, bentar, ini bahaya. Nah, itu ya. Itu contoh kalau dia tidak berarah. Karena tidak berarah ya, kedua node-nya, baik B maupun D, harus punya anak. B punya anak D, D punya anak B. Begitu. Ada yang tanyakan?
Apakah Yang Bu, terima kasih Bu. Oke, sip, sama-sama. PR1, PR2. Kalau ini berarah ya, tidak berarah, non-directed gitu ya. Kalau directed sebenarnya cuma 3 baris ini doang. Sip, itu untuk connecting. Ini salah satu hal yang harus dikuasai di graph yaitu connecting. Selanjutnya yang harus dikuasai selanjutnya adalah lawannya. Lawannya connecting apa, teman-teman? Apa? Disconnect. Betul sekali. Oh, salah lagi. Maaf ya, ini ada 2 annotation. Gimana yang hapus annotationnya? Ini udahlah. Ya, ini saya taruh sini dulu. Kita kembali ke gambarnya. Kalau kita ingin disconnect, contohnya tadi A sudah connect sama B, A udah connect sama C sudah connect sama D, B sudah connect sama C, dan D. Nah, ini ya udah connect. Tiba-tiba nih mau menghapus connection antara B ke C. Nih, ini mau dihapus nih. Kita sebutnya disconnecting. Menurut teman-teman, gimana proses tahapannya? Eh, itu find dulu address B-nya, Good, ketemu di sini. terus langsung delete last. Jangan delete last. Belum tentu kan? Oh ya. Delete after berarti. Tapi berarti ada berapa kemungkinan? Banyak kan? Kalau nggak after, last, first. Nah, kalau itu bukan delete after. Jadi pertama kita cari dulu parentnya, ketemu B, baru kita telusuri si childnya, mencari di mana C. Kebetulan C ada di sini. Dia menjadi anak pertama. Berarti kita delete first child. Bukan after ya. Ingat, bukan list yang sama. Ya, dia beda kasta. Si C ini adalah elemen pertama di list child. Gitu. Berarti ini kita panggil delete first. Kalau ternyata B mau memutuskan hubungan dengan D, berarti ini delete last. Gitu. Kalau dia punya banyak, ya berarti kita delete after. Betul, logiknya seperti itu ya. Jadi kalau disconnecting itu, ya, boleh? Izin Bu. Boleh. Berarti kalau dia anak, nah delete first. Kalau dia yang daun gitu daunnya. Bentar. Kok ada Berarti daun? delete yang salah Bu. Maksudnya kalau dia anak terakhir gitu, baru delete last. Iya, kayak konsep delete biasa pada list. Kita identifikasi, ini dia anak pertama, Kalau dia nggak anak di terakhir, atau pertama bukan dan keduanya. di terakhir, delete After. after. Betul sekali. Berarti kita buat ya algoritma disconnecting-nya. Prosedur disconnecting. Kalau disconnecting pasti akan ditanya ya, antara apa dengan apa ya. Nanti sama, kita akan ada grafnya. Kemudian ID V asal, ID V tujuan. Yang mau kita disconnect-kan. Ini chart. Berarti apa tahapannya? Mau mendisconnect B sama C. Berarti tadi cari dulu di mana parent atau vertex B. Vertex B itu ID V asal atau ID V tujuan? V asal. Asal. Berarti PR ADR vertex
akan mendapatkan alamat dari vertex ID V asal. Berarti find vertex pada graf G yang dicari adalah ID V asal. Setelah ketemu, baru kita lakukan identifikasi. Kalau insert mah enak ya. Kalau insert itu biasanya ya udah last aja selama tidak ada aturan. Mau vertex, mau edge, di multilink listnya insert mah normally-nya last. Tapi ketika mendelete data, kita have no idea karena ada 3 kemungkinan. So we have to analyze di sini. Yang paling mudah adalah kita menganalisis apakah dia elemen anak pertama atau bukan. Contohnya, pada kasus ini kebetulan koneksi B dengan C itu, C-nya menjadi anak pertama. Kira-kira apa sih ciri kalau dia anak pertama? If apa? If first edge dari B, Oke, good. Kita lihat di sini. Jika, sorry, baru ingat. Kelewat satu tahap ya, kelewat satu tahap. Bentar. Setelah kita ketemu PR, B itu punya banyak anak. Yang kita mau delete cuma C. Nah, berarti kita harus ngapain biar nemuin posisi C? looping Looping untuk edge. untuk apa? Loopingnya mau ngapain? Nge-get length-nya. Now, contoh nih, kita udah sampai sini. Oke, kita sudah sampai di B. Ternyata pas kita buka, wah B anaknya banyak. Ternyata B berkoneksi dengan C, berkoneksi dengan D, mungkin berkoneksi dengan Z. Sedangkan saat ini kita ingin mendiskonek cuma sama C aja. Berarti kan sebenarnya kita ingin menghapus siapa? Siapa yang kita ingin hapus? C. C. Berarti udah tahu belum C-nya di mana? Oh ya. Belum tahu kan? Ini. Betul. Kita get apanya? Address C. Ya, lokasinya ya. Lokasi dari si H-nya. ADR, H. Dengan cara memanggil find H. Find H. Yang dibutuhkan nama grafnya apa? Lokasi parent-nya. Oh, jangan parent ya. Udahlah, nggak apa-apa, terlanjur ya, teman-teman. Harusnya vertex-nya masih kebiasaan dengan vocabulary multilink list soalnya. Di parent-nya di mana? Atau saya ganti aja ya. Nggak apa-apa ya, saya ganti teman-teman. Ini V, biar terbiasa. Nah. Jadi, ini tuh bukan PR. Ini itu V. Nah. Jadi V akan menyimpan alamat dari vertex asal yaitu B, kemudian kita assign E untuk mencari anak dari si pointer V tadi. Anak dari si B. Lokasi si C itu di mana? C itu adalah ID V tujuan. Setelah ketemu, berarti kita seakan-akan sudah punya pointer di sini. Nah, ada pointer E di sini tuh. Baru kita identifikasi pointer E ini lokasinya di mana. Kalau di pertama, if apa? If first edge dari B sama dengan E. Oke, jadi kita tahu di anak pertama kalau E ini menunjuk arah yang sama dengan pointer ini. Menyimpan elemen yang sama. Ini pointer ini namanya apa? Namanya first edge dari pointer V. If first edge dari pointer V sama dengan E, then kita bisa panggil delete first edge. Yang diberikan adalah G-nya, pointer parent-nya pasti. Dan hasil delete-nya biasanya ditaruh di pointer. Jadi CH. Jangan CH. Del. Ya, H yang di delete.
kayak gini. Else if, yang kedua, yang paling mudah apa? Mengecek dia after atau last? Dia Apa ciri kalau ini tuh delete last? Oh, elemennya ini ada di paling akhir. Cirinya apa? cirinya nextnya nol. Oke, good. Ketika Next. kita mau mendisconnect antara B dengan D, maka D-nya ada di akhir tuh ya. Nah, cirinya apa? Ketika pointer E tersebut, next-nya nol. Kita panggil delete last edge. Else terakhir berarti delete After. edge. Pertanyaannya delete after, ingat nggak dia butuh apa? Butuh pref ya. Nah, betul. Edge-nya di Berarti mana? looping dulu. Betul. Jadi sebelum memanggil delete after, kita butuh looping. Misalkan X kita assign ke first First edge. dulu dari V. Kemudian while apa? While next X sama dengan Belum sama dengan. oh tidak sama dengan Tidak sama sama. dengan apa itu tadi Betul. Dulu X sama dengan next X. Oh ya nggak apa-apa deh. Atau gini aja ya, biar nggak bingung, kita gini aja. Fetch. Kita tinggal masukin di fetch sini. And void. Selesai proses disconnecting. Dan begitu ini hilang. Ya, ini hilang. B tidak lagi berkoneksi dengan C. Bagaimana kalau dia ternyata tidak berarah? Ayo, kalau nggak berarah gimana ya? berarti hapus juga yang satunya Bu. Betul, tinggal copy paste, ganti IDV asal dengan tujuan dengan asal. Asal. Gitu. Copy paste aja. Itu untuk disconnecting. Ada yang tanyakan? Semuanya ada di slide ya, teman-teman. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan ke materinya. Itu yang urgent banget terkait graph ya. Yang apa? Yang mungkin agak berbeda. Nah, ini yang tadi udah ya, ini udah dijelasin. Yang ini nggak keluar, kita nggak bahas. Oke. Selanjutnya setelah tadi ya, kan namanya juga struktur data. Struktur data graph, dia harus bisa di-create, sudah. Harus bisa dibuat node, sudah. Harus bisa mengkonekkan dua buah node, sudah. Harus bisa menghapus connectingnya, bisa. Kalau hapus node, ada yang tahu apa artinya hapus vertex? Berarti Hapus ngapain? vertex ya ini aja Bu, kayak yang tadi cari di mana. Kalau dia first ya delete Di mana? vertex. Di vertexnya atau di edge-nya? Yang di graphnya. Ya, di graph kan ada dua nih. Ada yang ini atau yang ini? Yang pertama.
Betul, karena yang kita hapus adalah vertex dan vertex itu representasinya adalah elemen-elemen parentnya, ya udah berarti tinggal find, misalkan hapus node C, ya udah find C, lalu identifikasi C ini ada di last, first atau after, baru lakukan proses delete vertex. Delete sudah, meng-create sudah, meng-connecting sudah, mendisconnecting sudah, menghapus node juga sudah. Satu hal lagi yang perlu dimiliki dari sebuah struktur data adalah dapat ditelusuri. Saya nggak tahu di Matis itu kalian sudah belajar penelusuran, nggak pada ini pada eh, Ini ya Bu ya, apa tuh spanning graph ya? oh bukan, alhamdulillah nggak sejauh itu. Oke, nya nggak Oke, ada sih. ini traversal, Nah, inversal. nah, nah, apa tuh? Masih inget DFS, BFS nggak? Pernah dengar Iya, vocabulary DFS, apa? BFS? First depth search. Cuman harus baca-baca lagi Bu. Siap. Ini saya kasih ini aja ya. Saya nggak akan jelasin teorinya ya. Pokoknya saya mah jelasin ngodingnya. Nah, graf itu sebenarnya bisa kita telusuri tergantung dengan kebutuhan. Nah, ini contoh teman-teman. Saya ingin jelaskan dulu tentang apa itu topological sort. Ini sepertinya sih tidak diajarin di Matis, tapi ini contoh pemanfaatan graf. Ini agak OOT, bukan OOT sih. Maksudnya harusnya sih, atau gini deh, saya jelasin dulu yang penelusuran ya. Pertama ada yang namanya, ini salah ya, typo. Breadth first search, terus ininya bukan DFS tapi BFS. Jadi ada dua jenis, breadth first search sama depth kedalaman. Nah, ini yang breadth first search. Intinya apa sih breadth first search itu? Kita menelusuri graf dari start, terus kita menyebar ke kiri kanan. Kalau depth berarti kita menelusuri graf itu dari satu node menuju ke node dalam, terus ke dalam, makin ke dalam, makin dalam, makin dalam. Di dunia pemrograman, bagaimana sih mengimplementasikan DFS dan BFS? Nah, kita memanfaatkan materi CLO2, yaitu stack dan queue. Oke ya. Jadi kalau BFS itu, saya nggak akan jelasin ininya, ini. Ininya ya, teorinya. Tapi BFS itu pada dasarnya dia memanfaatkan queue. Ntar ya, saya cari slide yang lebih enak dilihat. Ini slide-nya banyak di-cut-cut nih. Benar. Ya, betul sekali. Sebentar ya, teman-teman, saya carikan slide saya aja. Nah, di di layar sudah terlihat ada slide graf kan? Ada? Udah, Bu. Nah ya. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi kalau depth versus itu kita menulisnya ke dalam, jadi ke dalam, ke dalam, ke dalam gitu ya. Sedangkan kalau breadth versus itu satu, terus dua, terus tiga, empat, lima ke kanan gitu ya, ke sejajar ke levelnya. Nah, biar gampang kita bisa memanfaatkan stack dan queue. Contoh yang pertama, nah ini ya, depth versus memanfaatkannya stack. Nah, ini agak hafalan dikit ya teman-teman. Nah, jadi DFS ingatnya adalah stack. Kalau BFS dia pakai queue. Gimana sih prosesnya? Jadi gini,
Pertama, kita kunjungi dari yang start. Ini asumsi startnya di 1 ya. Jadi satu kita push ke dalam stack. Kemudian kita pop dan kita outputkan atau kita save ke dalam data dengan label visited. Mau array boleh, mau linked list boleh, tapi simpelnya output aja. Kita outputkan ke layar di 1. Nah, ketika 1 kita pop dan kita outputkan ke layar, maka kita harus mempush semua tetangga 1. Siapa aja tetangga 1, teman-teman? 2, 3. Betul, 2 dan 3. Berarti kalau di sini dia 3 dulu baru 2, nggak apa-apa, sama aja ya. Jadi 3 di push dulu, baru 2 di push. Berarti kalau saya tanya, topnya siapa? 3 atau 2? Topnya 2. 2. Kita sepakati bahwa topnya adalah 2. Dan emang di sini topnya adalah yang kanan. Setelah kita push tetangga yang tadi kita pop, maka kita ulangi lagi prosesnya. Kita pop stack. Siapa kira-kira yang keluar? Stack ini kita pop. Siapa yang keluar? 2. 2. Makanya muncul di layar angka 2. Karena kita mempop angka 2, maka kita wajib mempush tetangganya 2 ke dalam stack. Saat ini stack berisi angka 3. Karena 2 udah keluar kan? Berarti siapa tetangganya 2? 4 dan 5. Berarti kita push 5, kita push 4. Boleh 4 dulu, Bu? Boleh. Yang penting prinsipnya adalah kita push dia sehingga dia berada di atas top saat ini. Top saat ini 3, berarti di push jadi 5. Di push lagi, topnya jadi 4. Kemudian kita ulangi lagi. 4 kita pop, keluar. Kita push kembali tetangganya 4. Tetangganya 4 adalah 8. Di sini 2 tidak di pop. Kenapa 2 tidak di pop? Karena 2 sudah pernah dikunjungi. Jadi kita masukin 3, 5, 8. Cuma 8 aja yang dimasukkan. Kemudian kita pop 8, kita push kembali, tetangganya 8. Tetangganya 8 itu ada 4. Yang di push hanya 7, 6, 5. Kenapa? Karena 4 sudah pernah dikunjungi. Begitu seterusnya, hingga at the end, stacknya empty, dan kita menemukan traversal depth first search. Berarti depth versus dari graf ini adalah 1, 2, 4, 8, 5, 6, 3, 7. Bisa jadi berbeda, bisa. Ketika pas di push bukan 3, 2, tapi 2, 3. Tentu akan menghasilkan jawaban yang berbeda. Dan itu nggak ada masalah. Yang penting konsisten aja. Gitu. Kebayang teman-teman kalau depth versus itu memanfaatkan konsep stack. Kalau BFS gimana? Dia memanfaatkan konsep queue. Berarti ini tuh queue. Berarti kalau misalkan saya pakai contoh yang sama di sini. Misalkan ini tuh Q. Ya, ini Q. Kita lagi bahas BFS. Seperti biasa, 1 di NQ, lalu di DQ. Ketika di DQ, maka tetangganya harus dimasukkan. Nah, ketika dimasukkan, kondisi stack kan kosong. Berarti 3 sama 2. Di Q itu ada head dan tail. Headnya berapa, tailnya berapa? Misalkan headnya 3, tailnya 2. Setelah itu, kita NQ. Kira-kira siapa yang di NQ? 3 atau 2? 3. 3. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Kalau tadi kita pop 2 yang kita pop. Kenapa? Karena emang yang kita pop selalu yang di topnya. Sedangkan kalau di Q, yang kita delete atau kita DQ pasti elemen atau data yang di head. Jadi yang akan kita delete 3. Kalau menggunakan konsep BFS. Begitu seterusnya diulangi sampai Q-nya kosong.
Nah, ini contohnya kalau Q. Nih. Jadi 1, terus 2, 3. Kemudian ini head-nya, ini tail-nya. Lalu kita DQ berarti 2 keluar. 2 tetangganya adalah 4 dan 5. Maka 4, 5 akan dimasukkan kemana? Karena ini Q berarti setelah tail. Jadi 3, 4, 5. Kita DQ lagi. Siapa yang kita DQ? Tentu head-nya. Head-nya adalah 3. Makanya 3 yang keluar. Tetangganya 3 kita masukkan ke tail. Di belakang. Begitu seterusnya sampai habis. Itu proses traversal pada graf. Ada yang tanyakan? Aman ya? Kalau ini apakah ada algoritmanya, Bu? Ada. Algoritmanya sudah ada di slide juga. Teman-teman tinggal pelajari. Yang penting saya ajarin ininya, idenya. Ya, dia slide ada algoritma. Di slide yang di LMS ya. Di slide LMS itu memang ada algoritmanya, tapi tidak dijelaskan deskripsi ilustrasinya. Itu teman-teman untuk graf, selain yang basic-basic kayak connecting, disconnecting, traversal, apa aja sih Bu yang perlu diketahui gitu ya untuk di graf? Yang di graf itu yang perlu diketahui adalah hal-hal yang berhubungan dengan teori graf itu sendiri. Contoh, kalau misalkan saya bikin A ini ada sirkular kayak gini, berarti kan di A akan punya A juga, misalkan ini tuh 2. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa banyak node yang sirkular H-nya. Gimana caranya? Menghitung jumlah node yang memiliki edge sirkular pada sebuah graf. Gimana logiknya? Circular itu yang dia ini menunjuk ke dirinya sendiri. Betul. Makanya di vertex A, dia memiliki edge yang namanya sama dengan dia. Ya. Berarti ya ini. Setiap vertex itu kita lakukan looping terhadap edge yang dimiliki. Jika ininya sama, ID vertex-nya sama, itu plus 1 gitu, yang tadi variabel. Counternya bertambah 1. Ya. Lanjutkan ke vertex selanjutnya. Sampai vertexnya semua selesai dievaluasi. Betul sekali, itu contoh kasus yang bukan hal basic di graf ya. Contohnya mengecek apakah sebuah node itu punya edge circular atau tidak, menghitung jumlah node yang sirkular atau tidak. Kemudian selanjutnya menghitung derajat derajat out dulu. Gimana sih cara mengetahui derajat out atau counting derajat out dari sebuah node? Tinggal menghitung nih jumlah elemen di edge-nya. Good, karena si A ini contohnya dia, jangan deh. Contohnya C. C punya 2 panah keluar. Berarti derajat outnya 2. Kelihatan dari gambarnya gimana ya? Ya, ternyata untuk derajat out itu simpel. Hitung aja berapa banyak edge-nya atau child-nya si node tersebut, vertex tersebut. Nah, bagaimana kalau derajat in? Hampir sama yang ini, kayak yang tadi yang nyari sirkular, tapi itu semua vertex berdasarkan ID yang mau dicari. ID vertexnya C. Contoh,
Saya ingin menghitung derajat in dari C. Derajat in dari C 1 kan? Ya. Nah, gimana sih taunya kalau dari gambar ini? Nah, berarti kita cari, looping. Kita loop apa? Tiap vertex edge-nya. Ya, jadi kita kunjungi satu persatu vertex, lalu kita cari ada C enggak? Kalau ada, counter bertambah 1. Kita lanjut ke vertex selanjutnya, di edge-nya ada C enggak? Sampai semua vertex berhasil dievaluasi, itulah derajat in-nya. Berarti kalau menghitung derajat out dari sebuah node, kita cukup menggunakan satu loop. Benar ya? Ya. Diasumsikan node-nya sudah diketahui posisinya. Sedangkan kalau ingin menghitung derajat in dari sebuah node, maka kita harus menggunakan 2 buah looping. Karena kita mencarinya di seluruh vertex. Oke, kemudian kita lanjut ke topologi tadi ya. Saya tadi belum selesai menjelaskan topologi. Di slide mana ya? Saking banyaknya slide nih. Nah, ini dia. Nah, topological sort itu apa? Topological sort itu adalah sebuah contoh pemanfaatan graf dalam ini bukan ya? Oh ya. Untuk menyelesaikan sebuah masalah di mana masalah itu terdiri dari sub-sub proses dan kita tuh memodelkan mana proses yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana proses yang menjadi prerequisite dari sebuah proses. Gampangnya seperti bikin tugas besar lah ya, atau bikin kode program atau mungkin yang simpelnya rumah, bikin rumah. Ada 10 tukang, ada yang ahli fondasi, ada ahli keramik, ada yang ahli ngecat, ada yang ahli bikin atap, ada yang ahli bikin pintu. Nah, gimana ya urutan kerjanya? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya pemodelan topological sort. Topological sort ini bentuknya adalah graf berarah. Cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah misalkan nah, contohnya gambar kiri aja deh. Cara bacanya gini. F ini bisa dieksekusi ya. F ini bisa dieksekusi jika dia sudah menerima data dari E. Artinya E sudah selesai memberikan data ke F, baru F-nya bisa bekerja. Si E bisa bekerja jika sudah menerima data dari C, B, dan D. Nah, ibaratnya E ini seperti tukang cat. Tukang cat ini bisa kerja kalau dindingnya sudah selesai, atapnya sudah selesai, apanya udah selesai. Baru tukang cat bisa bekerja. Si F ini misalkan tukang jendela. Tukang jendela bisa bekerja kalau sudah dicat, biar jendelanya nggak kotor. Itu contoh. Nah, setelah kita memodelkan nih kerjaan kita, apapun itu, bikin program juga sama. Misalkan function prosedur, udah banyak nih function prosedur, kita bingung siapa duluan yang harus dikerjain atau dieksekusi. Function ini butuh input dari prosedur yang itu dan seterusnya. Nah, apa yang diselesaikan di topological sort ini sebenarnya yang diselesaikan adalah bukan membuat si graf topologikalnya ya, tapi bagaimana menentukan pekerjaan mana yang terlebih dahulu harus dieksekusi. Kalau di sini gambar sini menurut teman-teman yang mana ya yang paling bisa dieksekusi pertama kali? Siapa? Ya, bisa G, bisa B. Gitu ya. Contoh. Nah, apa sih yang perlu? Kenapa kamu milih G sama B? Kenapa nggak yang lain? Karena dia nggak ada ini previous-nya apa. Berarti derajat apanya yang segini?
yang segini maksudnya. Iya. Eh, kan tadi nyebut kata previous tuh. Sebenarnya kita bisa menentukan not ini bisa dieksekusi atau enggak kalau derajat ininya segini. Soalnya nge-freeze bu ini layarnya. Kenapa? Layarnya nge-freeze ya? Kenapa? Layarnya nge-freeze. Enggak, emang gini. Oh enggak, oh ya. Nah, Berarti derajat in-nya 0. nah, betul sekali. Jadi ketika kita sudah memiliki sebuah topological graph, yang kita lakukan adalah menghitung derajat in dari semua node, kemudian mencari mana node yang derajat innya 0. Yang ini kan 0, yang ini 0, yang C ini berapa? Derajat innya 1, 1, yang ini 3, 3, yang ini 1, 1, ini 2. 2. Nah, kemudian kita eksekusi satu per satu. Pertama, misalkan kita memilih mengeksekusi yang B. Karena B dieksekusi, otomatis ini dianggap sudah tereksekusi. Maka setiap node yang bertetangga dengan B akan dikurangi 1 derajat ini. Berarti C tadinya 1 jadi 0, 3 jadi 2, D jadi 1. Kebayang? Iya, Bu. Setelah itu lakukan lagi hal yang sama. Mencari node yang derajatnya 0. Karena ada 2, terserah ya. Boleh yang mana aja yang duluan ditemukan pertama kali derajat 0-nya. Misalkan yang saya hapus adalah G. Berarti ketika G dihapus, derajat in dari D akan berkurang lagi menjadi 1, berkurang 1 menjadi 0. Setelah itu kita ulangi lagi, siapa yang mau kita eksekusi, D atau C? Boleh, misalkan C, kita eksekusi, berarti C terkonek dengan E, berarti E berkurang 1 jadi 1. Sehingga saat ini not yang tersisa adalah D, E, dan F. D derajatnya 0, E derajatnya 1, F derajatnya 1. Maka yang dieksekusi adalah D, sehingga derajat in E berkurang lagi 1 menjadi 0. Artinya yang kita eksekusi selanjutnya adalah E, karena derajat dia sudah 0. Karena E dieksekusi, derajat in F berkurang 1 jadi 0. Dan sekarang kita eksekusi yang terakhir adalah F. Sehingga sekarang not pada graf sudah habis. Sehingga urutan datanya adalah, tadi apa ya? Kok saya jadi nggak ingat ya? Tadi apa aja ya? B, Eh, C, B, G, C, C. G, D, E, F. Gitu ya. Ya. Nah, ini pun bisa beda antar mahasiswa kalau memang terjadi duplicate node yang in-nya 0. Ini contoh saja. Aman? Difahami prosesnya? Ini baru proses, belum codingnya. Iya, Bu. Nah, bagaimana dengan yang kanan? Yang kanan ini cyclic namanya. Deadlock. Nah, apa itu deadlock? Sebuah proses yang saling menunggu satu sama lain. Contohnya kayak gini. C bisa bekerja kalau B selesai. Tapi B bisa bekerja kalau D dan A selesai. D bisa bekerja kalau E selesai. Dan E bisa bekerja kalau C selesai. Sedangkan C aja nunggu si B. Ini yang namanya deadlock. Nah, kalau deadlock artinya kita nggak pernah menemukan node yang in-nya 0. Karena semua punya in yang belum tereksekusi. Nah, kalau kayak gini ya nggak bisa dilakukan proses topological sort. Artinya prosesnya salah. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ini ya, sudah ada tahapannya. Kalau algoritmanya sebenarnya ada, tapi bukan di slide ini. Ini kenapa ya slide-nya pada pecah-pecah gitu, mencar-mencar. Secara logik dulu aja ya, saya jelasin teman-teman. Nah,
Bayangkan graf ini bentuknya sudah berbentuk multilinked list. Nah, saya gambar ini aja ya, saya gambar versi yang light. Jadi B dia sama C, ini A nggak ada ya, sama D, sama E, F, dan G. Kemudian setiap not punya anak, B punya anak C, E, dan D. C punya anak E, D punya anak E, E punya anak F, F gak punya anak, G punya anak D. Nah, bagaimana proses topological sort terjadi? Algoritmanya gimana ya? Pertama, kita akan menghitung derajat in dari seluruh node. Nah, jadi kita hitung dulu derajat ini. Dan derajat itu kita simpan ke info dari vertexnya. Misalkan tadi B itu derajat ini 0, C itu 1, D itu 1, E itu 3, F itu 1, dan G itu 0. Kemudian setelah kita melakukan proses penghitungan derajat in dari seluruh node, kita lanjutkan dengan mencari. Ini satu function lagi, find zero derajat in. Nah, ketika derajat in 0 ketemu di sini, kan ini si X ya, ketemu, aduh jangan X dah, nggak apa-apa deh. Ketemu nih 0, apa yang dilakukan selanjutnya? Yang dilakukan selanjutnya adalah, jika B kita hapus, maka yang terefek adalah tetangganya. Tetangganya kita tahunya dari mana? Dari age-nya. Kita lakukan penelusuran di age-nya si B. Pertama C ini diapain? C ini kita lakukan penelusuran di vertex-nya. Manakah node C? Oh, ini dia si node C. Lalu kita kurangi 1 jadi 0. Lanjut ke E, kita searching mana E, ketemu di sini. Derajat ini kita kurangi 1 jadi 2. Lalu D, ketemu D. Di sini derajat ini kita kurangi 1. Selesai proses loop dalam loop pertama. Ya, jadi satu iterasi pertama selesai, B sudah dihapus. Dan semua derajat in dari node yang bertetangga dengan B juga sudah dikurangi 1. Lakukan ulang pencarian 0. Nanti ketemu, oh ternyata yang 0 itu, sorry. Setelah semua yang terkonek dengan B, yaitu CED diupdate, baru kita hapus si B-nya. Sehingga sekarang sudah tidak ada lagi node B. Ya, ini berarti delete vertex. Setelah itu kita ulangin lagi. Kita cari mana nih vertex yang 0. Oh, vertex yang 0 ada G nih. Saya mau G misalkan. Walaupun sebenarnya bukan G sih. Ini pasti yang dieksekusi pertama C. Ya, karena proses searching pasti berhenti di node paling awal yang ditemukan. Misalkan C lah ya. C akan kita delete. Apa yang kita lakukan? Kita telusuri lagi edge-nya dan edge-nya ternyata cuma E. Kita find parent mana yang E, kita kurangi 1. Baru setelah itu C kita hapus. Begitu seterusnya sampai grafnya kosong. Ketika dihapus, itu di-outputkan juga ya, teman-teman. Karena yang dicari adalah urutan. Berarti ketika kita temukan, kita outputkan, baru kita hapus. Atau boleh kita hapus dulu, baru kita outputkan. Ini adalah algoritma tahapan dalam topological sort. Sampai sini ada yang tanyakan, teman-teman? Masih kuat? Aman? Aman, Bu. Oke. Baik, karena sudah jam 9, sebenarnya ada trik ya.
Tapi sebenarnya tree itu cukup dengan teman-teman nonton. Nah, tapi saya kasih highlight saja terkait tree yang harus teman-teman kuasai pada tree adalah mana ya? Ini bukan. Ini. Pada tree seperti layaknya graph, tree itu kita harus tahu vocab-vocabnya. Ya, tree itu udah diajarin di Matis juga sebenarnya. Yang penting tuh kalian kita tahu root. Root itu adalah note paling atas. Kita tahu mana leaf. Leaf adalah note yang nggak punya anak. Dan setiap note itu hubungannya adalah parent dengan child. Ya, jadi note itu kalau dia punya anak, punya koneksi ke bawah berarti dia parent dan koneksi ke bawahnya adalah anak. Nah, bedanya mungkin kalau di sini titik tekan saya adalah di binary search tree. Ya, proses binary search tree. Nah, jadi bukan di slide yang ini. Oh ini. Nah, ini binary tree. Binary tree itu apa? Sebuah tree yang anaknya maksimum 2. Ya, contohnya A ini punya 1 anak, yang ini A punya 1 anak, yang ini A punya 2 anak. Dan nomor 5 ini adalah binary tree karena setiap node-nya maksimal punya 2 anak. Yang A punya B, C cuma 2, yang C cuma punya 1 yaitu D. Yang D cuma punya 2, E dan F. Nah, apa yang harus teman-teman kuasai di binary tree ini adalah proses pembentukan binary search. Nah, ya, ada kata search tree. Nah, nanti ya di bawah ya. Kalau ngoding binary tree itu gimana nih? Bentuknya kayak gini, teman-teman. Jadi node-node itu sebenarnya elemennya sama kayak doubling list. Bedanya kalau doubling list ini pref, ini next. Kalau ini namanya left child, yang ini right child. Jadi, left child-nya A itu ada B, right child-nya A itu ada C, gitu seterusnya. Nah, apa itu binary search tree? Binary search tree adalah sebuah tree yang bersifat biner yang berfungsi untuk membantu proses pencarian. Nah, di sini ada ya, seperti biasa, create-nya harus ada ya. Traversalnya juga ada nih, pre, in, post, dan level order. Di sini sudah ada dijelaskan semuanya. Nah, saya lagi nyari search-nya, binary search tree-nya. Berarti di slide satu lagi. Teman-teman, bukan artinya saya skip slide ini tandanya nggak penting, bukan ya. Tapi saya mau menekankan saja yang lumayan banyak dicari. Kok nggak ada ya di slide-nya? Tidak ada. Oke, kalau gitu mungkin saya akan ini ya. Harusnya di video ada sih, di LMS tuh ada. Nah, ada padahal ya, tapi kok videonya ada, slide-nya nggak ada. Ya, nanti ini aja teman-teman, saya buatkan video kalau memang ternyata nggak jelas di LMS-nya. Intinya di materi tree yang harus teman-teman kuasai itu adalah bagaimana melakukan insert data pada binary search tree. Seperti biasa namanya juga struktur data, kita bisa insert, kita harus tahu cara mendelete-nya, harus tahu cara melakukan finding data, bagaimana mentraversal. Nah, itu yang ada di tree. Nanti kalau misalkan memungkinkan nanti minggu depan kali ya, saya adakan online lagi. Teman-teman kalau mau join mangga untuk menjelaskan materi tree. Sekian, terima kasih. Semoga banyak ada hal yang bisa teman-teman dapat ya hari ini. Detailnya ada di video. Silahkan tetap nonton video yang ada di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama.